Hai, ada tugas nih. Kemarin itu ada orang hubungi aku. Keluarga itu tahun lalu, tahun 2020, rumah mereka itu sering menerima kiriman sampah dari pengirim yang misterius. Nah, setelah Desember selesai, tapi baru kemarin dapat kiriman lain lagi. Ini bentuknya seperti buntelan kantong berwarna hitam. Isinya itu kunir, tahu kunir ya? Kunyit sepanjang ini. Dan di atas kunyit itu ditancapkan 3 jarum. Nah, dari pengalaman saya, kalau model seperti itu biasanya santet. Seperti boneka kemudian ditusuk jarum atau ditusuk paku. Nah, sejenis itu biasanya santet jenis ini tujuannya untuk menyakiti, ya, seperti membuat sakit penyakit yang tidak jelas, bahkan tidak jarang sampai berujung kematian. Nah, saya mau ke sana. Ikut ya? Ya, ikut ya. Jadi, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus worship dulu ya. Kenapa kita harus worship? Karena pada waktu kita menyembah, kita sungguh-sungguh berdoa supaya Roh Kudus hadir, ada hadirat Tuhan dan ada kuasa Tuhan dinyatakan. Sudah, sampai di situ kamu nggak usah ikut ya. Kami mau menyembah dulu ya. Oke ya. Karena dosa selalu menjadi celah. Kita minta pengampunan dan kita meminta perlindungan atas keluarga, istri, suami, anak, orang tua, atas semua kepentingan bisnis pekerjaan ya. Masing-masing kita berdoa. Saya kasih waktu sebentar saja. Bapa, kami datang kepadamu, kami meminta perlindungan kuasa darah-Mu Tuhan atas saudara kami ini, pasangan suami istri ini, serta anak-anak mereka. Kau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Kau melindungi mereka dari segala bahaya. Kami meminta sesuai dengan firman-Mu bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Bahwa roh yang ada dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan bahwa seorang pun tidak bertahan menghadapi kami seumur hidup kami. Firman-Mu berkata, sesungguhnya aku memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak membahayakan. Bapa, aku meminta Tuhan saat ini agar kami semua Engkau kenakan seluruh perlengkapan senjata-Mu. Ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut keralaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kau ampuni semua salah dan dosa kami. Hamba-Mu Sarah dan suami serta anak-anak Engkau lindungi. Juga Mbak Priska dan keluarganya, Mbak El dan keluarganya, dan kedua saudara hamba ini serta anak-anak mereka, orang tua mereka, bisnis, pekerjaan dan setiap usaha pernikahan mereka. Aku minta Engkau melindunginya. Dan kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Kami mengikat pemerintah, penguasa kerajaan angkasa, penghulu dunia yang gelap, roh jahat di udara yang mengendalikan tempat ini, yang bergentayangan di dalam rumah ini, ya, segala pengaruh kuasa perdukunan, segala kuasa tenung, santet, guna-guna, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Sebab apa yang kami ikat di dunia terikat di surga, yang kami lepaskan di dunia terlepas di surga. Sekarang Bapak dan Ibu ikuti doa saya ya. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Kasihani saya. Ampuni dosa-dosa saya. Saya mengakui Yesus adalah Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Mati di salib untuk membayar dosa-dosa saya. Tuhan Yesus, mari masuk di hati saya. Tinggallah di hati saya. Jadilah Tuhan Juru selamat saya. Selamatkan hidup saya. Tuhan Yesus,
beberapa hari yang lalu, atau pasnya hari apa yang barang itu dikirim? Yang ditemukan hari apa? Hari Selasa. Pada hari Selasa, ikuti saya, pada hari Selasa ada sebentuk benda ada sebentuk benda di dalam kain berwarna hitam. dalam kain berwarna hitam. Isinya adalah kunyit, Adalah kunyit. dan di atas kunyit itu Dan di atas kunyit ada 3 jarum yang ditusuk. ada 3 jarum yang ditusuk. Kami tidak tahu siapa yang melakukannya. Kami tidak tahu siapa yang melakukan. Kami tidak tahu tujuannya apa, Kami tidak tahu tujuannya. tetapi Tuhan lebih tahu. Tapi Tuhan lebih tahu. Jikalau ini adalah serangan dari pihak yang lain, Jika ini adalah serangan dari pihak apakah kuasa tenung, apakah kuasa tenung, sihir, sihir, kutukan, kutukan, kuasa perdukunan, kuasa perdukunan, dengan maksud untuk menyakiti kami, dengan maksud untuk menyakiti, merugikan kami, merugikan kami. di dalam nama Yesus, Di dalam nama Yesus kami nyatakan kami nyatakan tidak akan berhasil. tidak akan berhasil. Setiap senjata yang ditempat terhadap kami Setiap senjata yang ditempat terhadap kami tidak akan berhasil. tidak akan berhasil. Tidak ada mantra Tidak ada mantra dan tenungan dan tenungan yang mempan terhadap kami, yang mempan terhadap sebab kami milik Kristus. sebab kami Kami menolak, mematahkan mematahkan setiap serangan, setiap serangan santet, santet, tenung, tenung, guna-guna, guna-guna, sihir sihir dari barang jimat dari barang yang dikirim kepada kami. yang dikirim Dalam nama Yesus dalam nama kami hancurkan. kami hancur. Nah, sekarang saya yang berdoa ya. Yang aku ikat di dunia terikat di surga, yang kulepaskan di dunia terlepas di surga. Tuhan Yesus, kami ada di sini untuk membebaskan keluarga ini. Kami tidak tahu dan kami juga tidak berani menghakimi untuk tujuan apa Tuhan. Seseorang yang tidak tahu identitasnya mengirimkan, yaitu sebentuk benda dalam kain berwarna hitam. Di dalamnya ada kunyit yang ditusuk dengan 3 jarum. Tetapi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, hamba selalu menemukan bahwa ini adalah bentuk kuasa gelap, ini adalah bentuk santet. Maka sekarang di dalam nama Yesus, aku mematahkan dan menyatakan tidak akan berhasil. Aku menggagalkan semua rancangan iblis, semua kuasa tenung, sihir, guna-guna, mantra, kuasa perdukunan yang dikirimkan bagi keluarga ini untuk tujuan menyakiti, merugikan, mengacaukan, mengambil damai sejahtera, merusak keluarga ini. Kami hancurkan dalam nama Yesus, dan kami nyatakan tidak akan berlaku, tidak akan terjadi. Kami memohonkan berkat Tuhan atas pasangan ini, rumah tangga mereka kokoh, kuat, mereka hidup rukun satu dengan yang lain. Damai sejahtera Allah memerintah di hati mereka berdua. Pernikahan mereka dilahirkan setiap hari. Mereka berdua jatuh cinta satu kepada yang lain setiap hari. Pernikahan mereka kokoh, utuh. Tuhan berikan saling pengertian di antara mereka. Tuhan berikan saling menghormati, saling membantu satu dengan yang lain. Kami doakan anak-anak yang dianugerahkan ke dalam pernikahan mereka, supaya mereka tumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Anak-anak secara fisik semuanya sehat, utuh, lengkap, utuh semua. Secara mental diberikan kecerdasan, kepandaian. Anak-anak mempunyai masa depan yang baik. Kelak mereka akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang baik, bahkan pernikahan-pernikahan terbaik bagi mereka. Kami berdoa Engkau memenuhi semua kebutuhan keluarga ini menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Engkau juga memberkati setiap bisnis dan pekerjaan mereka, karier mereka. Apa yang mereka kerjakan, apapun itu, Tuhan jadikan berhasil. Sekarang kami meminta agar darah Yesus membasuh seluruh rumah ini Tuhan, dari depan sampai di belakang, di bagian dapur, kamar-kamar tidur, di gudang-gudang, di halaman depan, di teras.
Tuhan, di kamar-kamar mandi, kamar tamu, kamar makan. Aku minta darah Yesus membasuhnya. Dan sekarang kami meminta supaya rumah ini terbuka bagi berkat Tuhan. Dan tertutup bagi semua kesialan, dari semua kegagalan, dari semua yang mendatangkan kerugian, mendatangkan kemelaratan. Kami menolaknya dalam nama Yesus. Kami meminta agar Tuhan mengirim para malaikat-Mu mengawal rumah ini 24 jam. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami akan mendoakan rumah, ruangan ke ruangan. Kami meminta supaya Tuhan menyatakan kuasa-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang mendengar dan menjawab doa. Dalam nama Yesus, amin. Ya, doanya udah selesai. Dan kami akan mendoakan kamar-kamar dan setiap ruangan. Ya, demikianlah saudara ya. Sampai di situ saja kami melakukan pelayanan ini. Jadi saudara-saudara, kalau misalnya ada di rumah saudara ada gangguan-gangguan seperti yang saudara identifikasikan sebagai gangguan roh jahat, maka seperti itu yang kami lakukan ya. Setelah ini kami akan mendoakan setiap ruangan di dalam rumah ini, tetapi saya cukup sampai di sini. Dan jikalau saudara membutuhkan bantuan kami, saudara bisa menghubungi call center kami, Healing Center Klaten, dengan nomor panggilan atau call center yang tertera di bawah ini. Tuhan memberkati dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.